Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahmatullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Kalau kita ini baca-baca buku, baca-baca kitab atau baca di tulisan di WA, atau kita ini mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan, saya dan kita semuanya, itu biasanya ada motivasi-motivasi dari yang kita baca tadi, ada nasihat-nasihat buat kita semuanya, buat saya dan kita semuanya. Termasuk tadi saya baca kitab Syarhu Usuli Tsalatsa. Dalam kitab itu ada nasihat buat saya dan kita semuanya. Dan saya rasa namanya nasihat keagamaan dari siapa saja bagus. Nasihatnya berbunyi, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Apa maksudnya? Kok dimulai dengan nasihat itu tadi? Ketahuilah semoga Anda memperoleh ar-rusydu. Nah, ini kan bagus itu. Apa maksudnya? Ketahuilah semoga Anda itu memperoleh ar-rusydu. Ar-rusydu itu al-istiqamatu ala thariqil haqqi, supaya orang itu istiqomah di jalan yang benar. Kadang orang itu tidak tentu, Pak, karena kita ini manusia. Dalam bahasa akademik, manusia itu makhluk yang bermoral. Artinya makhluk yang bermoral itu tarik menarik antara sekali tempo kepengen jadi baik, sekali tempo kepengen jahat, itu ada dalam diri manusia, itu ada begitu. Bahasa Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dibaca separuh saja jangan bisa meneruskan. Nah, begitu. Jadi nasihat itu bagus. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Anda memperoleh ar-rusydu, al-istiqamatu ala thariqil haqqi. Ya. Annal hanifiyata, sesungguhnya hanifiyah itu di situ diterangkan al-millah al-ma'ilah anisyirki. Nah, nanti tauhidnya masuknya di situ. Ya, al-millah al-ma'ilah anisyirki. Bahwa agama ini, pelaksanaan agama, karena Islam itu bukan agama angan-angan saja, tapi agama amal. Dalam bahasa yang berbeda, Islam itu bukan agama langit saja, tapi agama dunia. Maksudnya hubungan-hubungan dengan masyarakat itu juga merupakan realisasi dari iman dan agama kita. Annal hanifiyah, sesungguhnya al-millah al-ma'ilah anisyirki, bahwa agama ini pelaksanaannya harus dibebaskan dari berbuat syirik. Ya, itu warisannya Nabi Ibrahim.
sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi kita itu diberi nasihat tadi supaya kita itu istiqomah di jalan yang benar, dan supaya memahami bahwa agama yang harus pelaksanaannya harus selalu dipalingkan dari berbuat syirik dengan berbagai macamnya. Itu warisannya Nabi Ibrahim, dan memang itulah yang Allah perintahkan untuk manusia terutama dan seluruh makhluk ciptaannya Allah. Kemudian di kitab itu didalili. Nah, dalilnya itu dengan sudah hafal. Nah, belum saya baca saja insya Allah sudah hafal itu. Loh, belum dibaca kok, artinya ditunjukkan bahasa Indonesianya pasti hafal. Apa mau dicek? Kalau nggak percaya, ya toh? Pasti bisa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Bahasa Qur'annya, wa ma khalaqtul. Nah, iya. Ngapain saya teruskan? Sudah bisa semuanya itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, liya'budun itu dibedakan dengan liyuwahidun. Nah, itu aja beda itu, Pak. Apa maksudnya? Liya'budun itu menyembah aku. Kalau liyuwahidun itu mengesahkan aku. Pertanyaannya, lebih fokus yang mana kepada Allah, antara liya'budun menyembah aku dengan liyuwahidun yaitu mengesahkan aku? Jawabannya A apa B? B. Nah, terserah saya kan. Ya. Itu penjelasannya di situ, Pak. Kalau orang tanya, oh Pak Ustadz, begitu dalam proses kehidupan manusia ini mulai awal sampai akhir harus mengesahkan Allah. Iya. Kalau menyembah Allah saja belum tentu mengesahkan Allah, karena tidak menutup kemungkinan orang fokus menyembah Allah juga disertai dengan yang lain-lain. Betul Bang ya? Tapi kalau sudah mengesahkan Allah, yuwahidun tadi, dari kata-kata wahid, satu, menjadikan Allah satu-satunya, ya sudah, nggak tolak-toleh, hanya kepada Allah saja. Nah, ini nanti yang dibahas ya. Mudah-mudahan jenengan dapat ilmu dari Quran dan hadis ya. Saya cuma membacakan aja. Panjenengan dikenalkan ada istilah isti'adzah, istighatsah, istisqa. Nah, pasti sudah nyambung itu. Isti'adzah itu apa? Isti'adzah memohon perlindungan, seperti yang sudah kita lafalkan, qul a'udzu, katakan Muhammad, aku berlindung diri. Tergantung a'udzu birabbil falaq apa a'udzu birabbin nas. Nah, begitu. Minta perlindungannya ke siapa? Allah. Ya, satu-satunya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kemudian yang kedua, jangan dikenalkan ada istighatsah. Nah, nanti, tapi saya rasa tidak mungkin hari ini menerangkan itu ya. Kemudian nanti di bagian yang lain di kitab ini juga dibahas al-istisqa. Nah, kalau istisqa paham. Apa istisqa? Minta hujan. Ada cara-caranya yang diajarkan Nabi. Berarti kita semuanya sudah mengantongi ada 5 istilah. Nah, tak urut sekarang. Istighfar, istikharah, isti'adzah, istighatsah, istisqa. Berapa tadi Pak? 5. Kalau diurut tadi gimana itu? Pertama istighfar, 2 istikharah, 3 isti'adzah. Nah, boleh dibolak-balik. Yang keempat istighatsah, yang kelima istisqa.
Jadi kalau orang menyebut is itu tadi, itu fokus gimana? Apa bedanya dengan doa? Kalau doa umum, minta ini minta itu, sekarang besok lusa dan sebagainya, untuk yang hidup yang sudah wafat ini, itu namanya doa. Tapi begitu jenengan ngomong istighfar, khusus yang diminta apa? Agar Allah mengampuni dosa. Tidak minta hujan, tidak minta sehat, tidak minta ini. Begitu jenengan dan kita semuanya melafalkan istikharah, itu khusus yang diminta apa? Agar Allah memberikan apa? Pilihan apa Pak? Ini yang salah yang menerangkan apa yang mendengar ya? Dikiranya kalau istikharah itu semata-mata cari jodoh itu, betul Pak ya? Berarti kan tidak berlaku buat panjenengan itu. Apa masih berlaku? Ya, enggak. Nah begitu orang kemudian isti'adzah, fokus apa? Minta perlindungan. Kemudian istighatsah, minta pertolongan. Istisqa, minta apa tadi? Hujan. Ada cara-caranya sendiri. Jadi sampai di situ kita bisa membedakan. Begitu kalau disebut is tadi, kalau bahasa Arab itu wazannya istaf'ala ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah itu tambah rumit nanti kalau begitu ya. Jadi menyebut is tadi sudah fokus ya. Istighfar ya dosa, istisqa ya berarti hujan, istikharah berarti pilihan, isti'adzah minta perlindungan dan seterusnya. Tapi begitu doa maknanya lebih umum dari apa namanya is yang 5 itu tadi ya. Nah di situ. Nah sekarang saya ambil satu dulu dari 3 yang ada di dalam kitab. Perkara istighfar tidak usah diterangkan, nanti ada judul-judul yang mirip dengan itu. Begitu juga masalah yang satu lagi istisqa ya, tidak usah dibahas karena di kitab ini tidak ada dan di masyarakat kita sudah sering banjir ya. Tidak usah apa? Istisqa itu minta apa? Hujan. Nah kalau banjir tambah istisqa ya tambah apa Pak? Ya itu. Sekarang yang dibahas adalah isti'adzah. Isti'adzah itu mohon perlindungan. Kalau dalam konteks ibadah maka mohon perlindungan fokus hanya kepada Allah saja. Seperti yang jenengan dan saya sudah lafalkan setiap hari. A'udzu, aku berlindung diri. Seperti itu nih, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim, berlindungnya kepada Allah. A'udzu birabbin nas, berlindung diri kepada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Karena bisa melindungi adalah Allah. Selain Allah yang secara hakiki tidak bisa memberi perlindungan kepada manusia. Kalau saya hubungkan di hadis, Nabi sendiri mendidik para sahabatnya mulai dari kecil, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah ini ada yang menyimpang, nyeleneh, tidak tahu siapa yang melakukan itu. Nyeleneh gimana? Minta perlindungannya tidak kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, seperti yang diajarkan oleh hadis, tapi minta perlindungannya kepada jin. Nah gitu. Pertanyaannya, jin itu ada nggak Pak? Ada. Bisa dilihat? Nggak bisa. Yang bisa dilihat jun, bukan apa? Jin. Bahasa Arab itu, semoga saya tidak salah, saya tidak terlalu kuat bahasa Arabnya. Kalau dimulai dengan jin sama nun, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jinnun, jin, kelihatan tak? Enggak. Janin, apa janin? Di dalam rahim.
kok keliru, kok nuding ke sini, ada di sini, ya itu ya. Yang ketiga, jannah. Apa jannah? Surga, kelihatan? Nah. Yang keempat, junnah. Jadi mirip-mirip bahasanya. Tabir, kalau sudah ditabiri tidak kelihatan. Jadi ya, jinnun, jin, kemudian janin, kemudian jannah, satu lagi junnah. Nah, yang kita bahas bukan bahasanya, tapi minta perlindungannya manusia kepada sasaran yang salah, lalu diteropong dari tauhid, bagian daripada kesyirikan. Kalau isti'adzah tadi bagian dari ibadah, maka alamatnya satu-satunya kepada Allah. Tapi ini kepada siapa tadi? Jin. Tadi kan saya sebutkan, jin dan manusia itu sama-sama diciptakan Allah untuk apa tadi Pak? Menyembah Allah. Apa boleh manusia menyembah jin, jin menyembah manusia? Tidak boleh. Nah ini apa boleh manusia beristi'adzah kepada jin? Manusia yang minta perlindungan kepada jin dalam akidah tauhid tidak boleh. Kalau pertanyaannya apa ada? Nah, jangan cari nanti kalau apa ada. Ya. Lebih fatal lagi, apa kita berpengalaman? Nah itu nanti ya, silakan. Ini namanya agama ya, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, harus dibalikkan kepada yang ngomong sendiri. Jangan-jangan yang ngomong begitu. Nah, mana dilalahnya, dalilnya? Kok katanya ada manusia itu minta perlindungan kepada jin, isti'adzah? Jawabannya gampang, surat jin ayat 6. Nah, surat jin itu surat yang keberapa Pak? Itu misalkan Jumat Pahing baca surat jin gimana kira-kira? Boleh nggak Pak? Halo? Ya boleh saja, nggak pakai Jumat Pahing, Jumat Pon, kapan saja boleh baca surat jin, itu ngaji kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah itu jenengan kalau baca ini, mendengarkan ini harus at-takbir fil wuqu'i minal khata'. Berhati-hati, jangan sampai terjerumus dalam kesalahan dalam bidang akidah. Dikiranya tidak ada konsekuensi, tapi ada. Nah, coba kita dengarkan bahasa Indonesianya apa itu ya. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang minta perlindungan, itu isti'adzah. Padahal kita dipandu di Quran, isti'adzah itu kalau konteksnya ibadah ke siapa? Allah. Kalau perlindungan tidak dalam konteks ibadah, nah itu boleh sesama manusia. Secara zahir orang bisa memberi perlindungan. Misalkan orang didolimi terus minta perlindungan, tolong saya diberi perlindungan Pak, diberi penjelasan orang itu ya, supaya saya tidak didolimi, saya tidak berbuat begini dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks itu ibadah, maka alamannya kepada Allah. Tapi menurut surat jin, manusia kepada siapa tadi? Jin. Akibatnya apa Pak? Monggo. Meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Terus? Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Iya. Dengan cara itu kemudian manusia ini fazaduhum rahaqa. Cara dia beristi'adzah kepada selain dari Allah, wabil khusus kepada jin tadi, maka manusia semakin sesat. Ya, tidak di situ alamatnya, tapi alamatnya isti'adzah itu kepada Allah. Dalam kitab ini Al-Qaulul Mufid ya, saya bacakan ada penjelasan apa maksudnya.
Nah, nanti jenengan yang cari ya, karena sudah masa jahiliyah itu sudah kita lewati. Cuma ini diceritakan jahiliyah. Wa kanatil Arab fil jahiliyah. Nah, itu adalah orang-orang Arab jahiliyah idza nazalu fi wadin, kalau turun di jurang-jurang yang nggak biasa dilewati, yang serem-serem itu Pak. Kalau zaman dulu di Arab itu ya sampai sekarang, gerumbul itu ada nggak? Kalau di kita banyak gerumbul kan? Kalau di sana yang ada apa kira-kira? Gunung-gunung kan? Maka di sini ditulis wa kanatil Arab fil jahiliyah, adalah tradisi orang Arab jahiliyah idza nazalu fi wadin, kalau turun di jurang-jurang yang tidak biasa dilewati, yang serem-serem itu, a'la aswatahum, suaranya dikeraskan. Apa ngomongnya? A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi, aku mohon perlindungan, kamu jangan mengganggu saya, rumahmu tidak di sini. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini di mana ini deh Pak? Yang saya ceritakan ini Arab jahiliyah qoblal Islam, sebelum apa? Islam. Sekarang saya tanya, kira-kira model begitu itu sampai 2026 ini masih ada nggak Pak? Ada? Kalau begitu sudah zaman modern, zaman Islam, apa masih zaman jahiliyah kira-kira Pak? Inilah pencerahan itu dipentingkan untuk saya dan kita semuanya ya. Durasi waktunya tidak panjang, tapi kekuatan ilmunya sangat penting, karena itu bersumber dari akidah yang benar, al-aqidatus shahihah. Mestinya isti'adzah itu kepada Allah, seperti surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas yang sering kita baca itu, Al-Falaq, itu juga begitu. Tapi ini sasarannya salah. Kepada siapa? Jin. Maka jin tadi hanya menambahi apa? Dosa. Contohnya tadi di masyarakat jahiliyah. Kalau begitu gimana Pak Ustaz? Ya minta aja perlindungan kepada Allah. Jangan kemudian dalam konteks kekinian, karena penjelasannya sekarang, ketika orang lewat di tempat yang katanya itu tidak baik, yang katanya itu serem, yang katanya itu banyak jinnya dan sebagainya, biarin aja, jin itu alamnya beda sama kita. Nah begitu. Gimana? Ya isti'adzah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba tak potong dulu, jangan mesti hafal. Yang paling ditekankan, ini nanti tanya Pak Ustadz yang lainnya, orang kalau memulai baca Quran, apakah isti'adzah, apakah basmalah? Bisa membedakan. Kalau isti'adzah baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran, orang mulai ngaji, yang diutamakan, ditekankan, baca apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu minta perlindungan kepada Allah. Karena ini ibadah orang ngaji itu berapapun ayat yang bisa dibaca, supaya dalam proses baca ayat Al-Quran tadi tidak tergoda dari setan, minta perlindungan kepada Allah. Jadi bukan kepada jin, itu keliruannya orang-orang Arab jahiliyah. Tapi karena ayatnya sampai sekarang, maka itu juga peringatan buat kita semuanya. Saya mau tanya bolak-balik, tidak enak. Tanya gimana? Kira-kira zaman kini itu model begitu masih ada nggak Pak? Katanya masih ada. Cuma saya mau tanya lagi, itu sungkan. Dengan pengalaman? Nah, enggak apa-apa, zaman dulu biarin aja. Dulu enggak ngerti Pak Ustadz. Iya memang. Cuma orang Islam, jenengan dan saya, entah diberi jatah umur oleh Allah berapa, itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya Pak. Ya. Nauzubillah, bukan karena saya yang ngajar, enggak, banyak orang lebih alim dari saya.
Itu ada nasihat lagi seperti yang ada dalam kitab yang awal saya sebutkan itu tadi, ya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, katanya begitu nasihatnya. Ketahuilah sesungguhnya wajib bagi kita semuanya untuk mengerti tentang 4 hal. Tidak saya sebutkan semuanya. Pertama, al-ula al-ilmu. Coba, orang Islam itu harus berilmu, Pak, ya. Ilmu tentang apa? Wabil khusus di kitab itu diterangkan 3: ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, supaya mengerti tentang siapa Allah, siapa nabinya, dan apa agamanya. Kalau tidak mengerti tentang 3 hal, terutama tentang agamanya, ya itu nanti susah. Bagaimana cara melaksanakan agama? Tidak ngerti. Maka tidak bolehlah orang itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Entah berapa bulan yang lalu saya tanya kepada kita semuanya, kalau ada orang Islam tidak bisa nyupir mobil, berdosa nggak? Sampai nih wong Islam gak bisa nyupir mobil, dosa sama apa begitu? Enggak. Tapi kalau ada orang Islam tidak mengerti caranya wudhu, itu sudah ketahuan. Mungkin bisa tapi setengah-setengah, mungkin bisa tapi cuma 70%, tidak tuntas, ya. Urut-urutannya, caranya ini, ya, yang keliru di situ. Sunnah-sunnahnya tidak diikutkan, hanya mengikuti yang diwajibkan saja. Misalkan begitu. Itu yang paling sederhana. Belum lagi tata cara sholat apa? Berjamaah. Coba tak potong dulu. Saya boleh cerita, Pak? Enggak boleh, tak teruskan aja. Boleh ya? Saya pernah sholat, ya. Ini pas kebetulan qadarullah di bandara di Jeddah, mau nunggu pesawat, sholat isya maghrib jamaah. Tiba-tiba saya baru dapat 1 rakaat sholat maghrib, ada rombongan lagi datang. Udah biasa itu kan sahabat-sahabat kita semuanya, ya, seragamnya beda, jamaah umroh kan beda-beda, Pak. Buat sholat sendiri, berarti di masjid itu ada berapa jamaah? 2. Saya dapat 2 rakaat, jamaah yang satu dapat 1 rakaat. Salah satu di antara jamaah yang ikut di tempat saya itu adalah pegawai bandara, orang Arab di situ. Begitu selesai sholat semuanya, imamnya dipanggil, dimarah-marahi. Tapi diam saja, dipanggil dimarah-marahi. Karena marah-marahnya pakai bahasa Arab, nggak ngerti dia. Akhirnya sama mutawifnya dijelaskan, Pak, itu tadi maksudnya gini. Saya tidak bermaksud mengolok-olok, tapi ini adalah bukti fenomena tidak pahamnya etika tata cara sholat apa? Jamaah. Loh, itu contohnya di situ, Pak. Lah, agama itu kan bukan hanya wudhu dengan sholat jamaah saja. Yang kita pelajari ini sekarang ini akidah. Nah, kalau keliru gimana akidahnya? Nah, itu tadi yang saya katakan. Isti'adzah mestinya kepada Allah, tapi kepada siapa? Jin. Padahal jin sama manusia tadi posisinya sama, sebagai makhluknya Allah, untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Wal maksud minal ayatil karimati, maksud daripada ayat yang dibaca tadi, surat apa tadi, Pak? Ayat 6. Bayanu fasadi makana syai'an fil jahiliyah, rusaknya akidah jahiliyah itu di situ, ya. Bal wa fi ba'dil bi'ati hatta al-an, katanya. Bahkan di banyak lingkungan sampai hari ini, kalau orang tidak paham, tidak mengerti, dan dia merasa ada terganggu atau obsesinya, pikirannya di daerah itu, tempat itu, di rumah itu ada jinnya, lalu isti'adzahnya tidak kepada Allah tapi kepada jin dengan cara yang bermacam-macam, ya. Kemudian
Kemudian min annal jin lahum al-qudrah ala naf'i wa dhar. Dia berkeyakinan jin itu bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat, padahal tidak. Nah, begitu. Di Sepanjang itu pernah ada rumah yang kosong selama 7 tahun karena miliknya institusi pendidikan, lalu dirombak menjadi asrama. Di sana dulu ada sekolah kebidanan, lalu ditempati mahasiswi-mahasiswi, ya. Lalu beberapa bulan berikutnya setelah ditempati, direnovasi tadi, ada isu di kalangan mahasiswi, ada jinnya Pak. Nah, indikatornya apa? 3. Dan saya pernah tanya sendiri karena saya pernah ngajar di situ. Gimana sih Mbak? Saya sudah pakaian begini Pak, lalu apa namanya, pakaian saya itu ditarik ini. Ya koncomu be. Oh enggak Pak, karena ya murid saya. 1, 2, ada mahasiswa habis mandi dari kamar mandi di dalam, kemudian keluar dari kamar mandi, ada orang tidur katanya di tempat tidur, lalu dia teriak-teriak, lalu hilang. Saya tanya, ini saya nggak meden-medeni loh Pak. Apakah jin itu bisa menyerupai di luar serupa yang sebenarnya? Bisa. Apakah malaikat itu bisa menyerupai di luar serupa yang sebenarnya? Bisa. Apakah manusia itu bisa menyerupai di luar serupa yang sebenarnya? Ya nggak bisa Pak. Paling berubah secara alami karena faktor apa? Sampai kok tambah gini kan, begitu Pak ya? Biarin aja, nggak apa-apa. Ya, yang ketiga, nah ini nyata itu Pak ya. Apa indikatornya? Yang ketiga itu apa? Mahasiswi itu puasa-puasa ke kamar mandi di luar, belakang rombongan 3-4 orang mahasiswi, diantarkan bukan dia, Allah yarham, ibu asrama. Tiba-tiba sampai di kamar mandi belakang, ibu asrama nggak ada. Loh, nanti mau bukan dia, pakai coro Jawa begitu. Terus diurus-urus, ternyata apa? Ibu asrama sama bapak asrama, Pak Fakih, Allahu yarham, itu mulai sore di kamar, tidak keluar sama sekali. Itu tambah girap-girap nggak kira-kira? Bukan itunya yang terpenting. Ada ikhtiar dari security-nya mau dipanggilkan DUDU ke UN. Apa? Dukun. Yang cerita istri saya kepada saya. Ya, saya bilang sama istri saya, loh, nggak ada gunanya saya ngajar agama di situ kalau dipanggilkan dukun. Lah terus Pak, saya saja, aku habis, Bapak iso. Ini saya ceritakan, nanti kalau di rumahnya panjenengan ada begitu jangan manggil saya. Kasih tahu aja nanti ya. Saya jelaskan seperti ini, saya datang ke situ 4 kali. Ramadan subuh-subuh saya kumpulkan. Saya suruh isti'adzah kepada Allah, berdoa, nanti di bagian akhir ada doanya. Sampai sekarang nggak ada masalah apa-apa, sampai asrama itu dibongkar, kena jalan tol Surabaya Mojokerto, selesai, nggak ada apa-apa. Coba menyimpang waktu itu, jadi dipanggilkan apa? Dukun. Ya, nabrak ayat, nabrak hadis, nabrak ini semuanya. Akidahnya di mana, keyakinannya tentang Allah, padahal itu yang paling prinsip dalam hidup itu. Dan nanti orang pertama kali ditanya mengenai itu tadi. Nah, dikiranya jin-jin tadi bisa memberi manfaat dan bisa menolak madarat. Nah, berikutnya kan masih ada waktu Pak ya? Masih panjang. Oh, masih panjang. Nah, sekarang posisinya antara manusia sama jin secara dohir sebelum kita merujuk di ayat itu mulia siapa antara manusia sama jin? Manusia. Jenengan dan saya atau manusia-manusia yang lain, andai kata manusia itu tidak beriman saja itu mulia, apalagi manusia beriman. Ya, nyuwun tolong panjenengan bisa buka surat 17 ayat yang 70. Itu posisi manusia sangat strategis Pak.
luar biasa. Maka tauhid itu memuliakan harkat dan martabatnya manusia. Tapi sebaliknya syirik itu ihanatul li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Wa inhitatun li qudratihi wa manzilatihi, merendahkan harkat dan derajatnya manusia. Faqad istakhlafahu Allahu fil ardi, padahal Allah sudah menempatkan manusia itu sebagai khalifah. Wa 'allamahu al-asya'a kullaha, dan Allah mengajarkan semua apa saja yang ada di dunia untuk kepentingan manusia. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi laha, dan semua yang diciptakan Allah di langit di bumi itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Jadi kita ini digadang-gadang dimuliakan sama Allah. Nyuwun tolong dibaca itu tentang kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, surat yang 17 ayat yang ke-70. Nggih, monggo. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ya, anak cucu Adam itu muslim saja apa yang muslim atau yang tidak muslim, semuanya. Makanya tadi bahasa saya, kita ini jadi manusia saja itu sudah mulia. Tapi jangan bangga dengan kemuliaannya. Kalau manusia itu dimuliakan sama Allah, tidak bisa menjaga kemanusiaannya, mohon maaf, orang itu dihina-hinakan sama Allah, Pak. Ya, mohon maaf, ada nggak manusia di binatang-binatang sama Allah? Ada, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Benar, Pak. Ya, pakai cara Jawa, tapi ini nggak enak, tapi benar. Ada nggak manusia di Quran dibedes-bedes sama Allah? Di anjing-anjing? Iya. Nah, dijaga kemanusiaannya itu secara akidah, secara moral, secara hubungan dengan manusia dan sebagainya, supaya posisi strategis kemuliaan manusia itu masih terjaga. Nah, di situ coba diulangi lagi, Pak, terjemahannya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Oke, terus? Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Yang terakhir itu loh yang penting, monggo. Dan kami memberikan mereka di atas banyak makhluk. Iya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Lalu kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhluk. Dengan malaikat aja mulia mana, Pak? Manusia sama malaikat mulia mana? Tetap manusia. Loh, kok tidak malaikat, Pak Ustaz? Lain, Pak. Kalau manusia itu tidak bisa ngopaini dunia, betul, Pak ya? Ya, malaikat tidak bisa ngapain di dunia, tapi kalau manusia bisa. Makanya yang ditaruh di dunia oleh Allah itu manusia, bukan malaikat. Jangan percaya nggak? Malaikat itu sempat tidak setuju kalau Allah mau menciptakan manusia, betul, Pak ya? Apa alasannya? Jangan komando-mando, Pak ya? Dua. Satu, manusia itu membuat kerusakan, pertumpahan darah. Betul, manusia belum 10 aja sudah pembunuhan, Pak. Nah, sampai 2026 ini kepentingan ekonomi, kepentingan politik membunuh, Pak. Coba. Dan tidak tanggung-tanggung, yang dibunuh itu bukan 1, 2, bisa ratusan. Loh, manusia itu di situ. Kalau sudah jahat kelewat batas, tapi kalau dia bisa mempertahankan kemanusiaannya, wah, digadang-gadang sama Allah sebagai makhluk yang mulia. Wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maka dari sudut akidah, ketika manusia itu bersyirik, dalam pembahasan kita kali ini ada manusia yang beristiadah kepada jin, itu berarti manusia merendahkan dirinya sendiri lebih memuliakan jin. Itu maksudnya. Orang yang syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia sendiri. Dalam bahasa kitab yang lain, syirik itu adalah ihanatun li karamatil insan wa inhitatun li qudratihi wa manzilatihi. Orang syirik kepada Allah itu merendahkan harkat dan martabatnya sendiri, menjatuhkan harga dirinya
lebih memuliakan benda-benda dan barang. Faqad istakhlafahu Allahu fil ardi, padahal Allah itu sudah menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wa 'allamahu al-asya'a kullaha, dan manusia itu diberi oleh Allah penjelasan, pengertian, dikenalkan nama-nama apa saja yang ada di dunia. Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semua yang ada di langit di bumi itu ditundukkan oleh Allah. Contohnya apa? Yang di langit di bumi ditundukkan oleh Allah? Air. Contoh, ini air ini ditundukkan nggak sama Allah? Halo? Kok kelihatannya nggak percaya gitu? Betul Pak ya? Contohnya, ketika dipanasi air ini mendidih sampai berapa? 100 derajat. Saya tanya, itu untuk kepentingan binatang apa kepentingan manusia? Manusia. Kalau dipanasi sampai 100 derajat, kepentingan manusia dipakai apa? Apalagi hari Sabtu sama Ahad, buat apa Pak? Kopi. Ada nggak kambing pagi-pagi pas musim dingin bilang sama temannya? Nggak ada. Iki isu-isu anu kopi ya, nggak ada. Tapi yang butuh ini siapa? Masya Allah, mulia Pak manusia. Sebenarnya dakwah di komunitas masyarakat yang brutal, masyarakat yang tidak mengenal Islam, seperti negara-negara sekuler, itu semakin, kata Samsi Ali, itu semakin peluangnya kuat, karena mereka tidak ngerti. Yang dikenal oleh mereka itu diprovokasikan, dihembuskan kepada mereka, Islam itu teroris, Islam itu jorok, Islam itu begini, yang begini-begini enggak. Ya, di situ mulia sekali. Maka ketika manusia beristiadah kepada jin, manusia itu merendahkan harkat dan martabatnya sendiri, lebih memuliakan jin. Berarti kira-kira pakai bahasa Jawa, jin itu tambah gede. Benar Pak, bahasanya kitab juga begitu, cuma ini saya bahasakan pakai bahasa rakyat supaya gampang dipahami. Nah sekarang jangan cocokkan. Pertanyaan saya dulu sebelum dibaca, katanya waktunya masih panjang, betul Pak ya? Ya. Saya tidak kesusuk kemana-mana Pak ya. Apakah besok di akhirat dalam iman kita manusia dan jin itu dimintai pertanggungjawaban tentang amal perbuatannya? Ya. Iya toh? Ya. Maka di ayat yang lain diterangkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Coba. Dan neraka jahanam itu akan penuhi dari unsur manusia dan jin. Tapi ada keterangan berikutnya, saya tidak bahas ini belum. Manusia yang bagaimana? Tapi yang kita ambil adalah bahwa posisi manusia dan jin sama-sama menyembah Allah, sehingga tidak boleh antara manusia dengan jin sama-sama menyembah. Kalau semua makhluk Allah wabil khusus antara manusia dan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah, maka besok di akhirat itu diminta pertanggungjawaban. Tetapi ketika ada, saya ulangi yang penting, tetapi ketika ada manusia di dunia minta perlindungan kepada jin, itu besok di akhirat dikonfrontir. Ngerti konfrontir? Diapakan? Ditemukan kedua-duanya supaya tidak sele pakai cara Jawa, tidak sele gini. Bener Pak? Sini aja kedua-duanya, manusia dan jin. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jin, ya masyarul jin qad istakthartu minal ins, wahai jin, kata Allah besok di akhirat, benar gak ini dulu di dunia kamu ini menyesatkan manusia? Coba ya. Tapi karena ayat di Quran ini pedoman untuk kita sekarang, maka kita jangan sampai terjebak seperti ini. Ini kan warning buat kita, peringatan ya. Jenengan dan saya bisa membaca di dalam Al-Quran, yaitu di surat yang ke-6 ayat 128, mudah-mudahan tidak salah.
Surat berapa tadi Pak? Yang ke-6 ayat 128. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Enggak. Ya ma'syarul jin, monggo. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan berfirman. Ya, ketika semua dikumpulkan di hari akhirat tadi, lalu Allah berfirman kepada jin. Apa pertanyaannya Allah kepada jin di depan manusia? Monggo. Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ya, ini kan untuk kita sekarang Pak. Jangan bayangin besok di akhirat. Kalau ada manusia dipanggil sama Allah, jin dipanggil sama Allah, lalu jenengan niteni, oh ini sing diterangno Pak Ustadz biyen niku enggak begitu. Ini untuk kita sekarang supaya kita tidak begini gitu loh. Jin dipanggil, ya masyarul jin qad istaghfartum minal insi. Benar enggak kamu telah banyak menyesatkan manusia? Coba jenengan dengarkan. Apa jawabannya manusia? Pengakuannya manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya, apa kata-katanya manusia? Pengakuannya sendiri. Ya Tuhan, kami merasa mendapatkan kesenangan. Nah, ini penting Pak. Saling, saya tanya, kalau saling mendapatkan kesenangan, itu yang dapat kesenangan satu pihak apa kedua belah pihak? Halo? Ini tambah awan tambah serius ini Pak ya. Ya, kalau saling itu berarti keduanya istamta'a. Ya ma'syarul jin qad istaghfartu minal insi wa qala awliya'uhu minal ins. Lalu menjawab teman-teman itu dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kata manusia, teman-teman kami manusia itu disesatkan oleh jin, tapi mereka saling mendapatkan kesenangan. Lah kalau saling berarti kedua belah pihak ada kesenangannya, ada kenikmatannya. Maka bahasanya di kitab itu ada begini. Nah, ini pakai bahasa Arab. Ada istimtaul insi bil jinni, kenikmatan manusia yang diperoleh oleh jin, dibalik ada istimtaul jinni bil insi, kenikmatan yang diperoleh oleh manusia terhadap jin karena disesatkan tadi, dan ada kenikmatan jin yang diperoleh dari manusia. Pertanyaannya, apa kenikmatan manusia yang diperoleh dari jin? Salah satunya, ya banyak sekali di situ, dia merasa aman karena jinnya sudah dipermisi tadi. Ngerti maksudnya Pak ya? Dia merasa aman, merasa puas karena jinnya sudah dipindahkan tadi. Dia merasa aman karena jinnya sudah dilawan, didatangkan dengan orang pinter alias Jeudu KUN. Jadi manusia merasa nikmat. Ini kenikmatan manusia yang diperoleh dari jin. Lalu kenikmatan jin yang diperoleh dari manusia, khudu'uhu wa ta'atuhu wa karramahu lil jin. Tunduknya dan taatnya manusia, memuliakannya manusia kepada jin, ini kenikmatan tersendiri yang diperoleh oleh jin. Akidah kita tidak begitu, iman kita tidak begitu, hanya istiadah kepada Allah. Lalu endingnya gimana Pak? Kalau sudah begitu, apa keputusannya Allah? Monggo. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan bagimu telah datang. Ya, mati maksudnya. Wa balagna ajalana alladzi ajjaltalana. Dan sampailah waktu yang Kau tentukan ya Allah. Apa? Mati. Mati Pak. Ya. Ada nasihat, tapi saya kalau situ nanti terlalu siang, terlalu lama itu ya. Orang itu Pak pakai bahasa Indonesia saja. Kalau dia itu butuh dalil, man arada hujjatan fal Quran yakfihi, cukup pakai Quran. Wa man arada ya wa idzan mughithan fa Allahu yakfihi. Siapa yang butuh penolong cukup Allah. Wa man arada wa'idzan fal mautu yakfihi. Siapa yang butuh nasihat, tolong diberi nasihat satu, mati. Itu saja.
Siapa yang tidak butuh dengan pertolongan dari Allah, tidak butuh hujah dari Quran, tidak butuh nasihat dengan kematian, fannaru aulahu, dia akan dimasukkan neraka. Dikasih nasihat yang paling jitu tentang kematian tidak mau. Nah itu coba para koruptor itu kumpulkan semuanya Pak, ya. Wow, mulai ngono ya. Tidak, maksudnya dikasih nasihat tentang apa? Kematian. Pak, gini, kita kasih nasihat. Berapa duitnya negara yang sampean sudah ambil dengan cara tidak halal? Sampean itu tidak mudah terus, nanti bisa mati. Betul Pak ya? Nanti kalau mati sudah jelas, tanpa diterangkan sudah mengerti, nggak ada orang mati itu hidup lagi. Pertanggungan jawaban sampean di akhirat gimana? Kalau tidak muslim nggak usah dibahas, sampean itu muslim loh. Nah, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tolong ayat-ayatnya itu loh banyak orang yang minta hidup lagi sesaat saja, tidak bisa kata Allah, malah dibalikkan, apa dulu kamu tidak dari sana. Nah begitu malah ya, boleh emosi saya itu itu Pak ya. Wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Lanjut Pak, monggo. Allah berfirman, nggih, nerakalah tempat selamanya. ya, an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Terakhir 2 menit lagi, nyambung di ayat itu tadi Pak. Kalau jenengan masih ingat, ayat itu dimulai wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ingat ketika semua dikumpulkan oleh Allah, tapi itu cuma 2, jin sama siapa? Manusia. Ini 3, jin, manusia, malaikat. Nah ayat yang berbeda ya. Di ayat yang mana? Surat 34 ayat 40 dan 41. Saya bacanya sendiri saja. Surat berapa tadi Pak? 34 ayat 40 dan 41. Saya ulangi, kalau tadi hanya 2 ya, 2 komponen manusia dan jin. Nah sekarang manusia, jin dan malaikat. Kalau tadi yang ditanya jin, sekarang yang ditanya malaikat. Di depan manusia dan siapa? Jin. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya bertiga, manusia, jin dan malaikat. Tsumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah tanya kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, inikah manusia itu yang dulu di dunia itu menyembah kamu? Nah, apa jawabannya? Qalu, malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkau yang melindungi kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan manusia itulah yang menyembah jin ya. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi berbagai variasi di dalam Al-Quran menjelaskan tak ada manusia yang begitu beristiadah kepada jin di dunia. Digambarkan besok fenomena di akhirat itu seperti itu tadi. Dan ini bahan konsentrasinya itu kan masih besok. Oh jangan, ayat ini untuk kita sekarang, maka kita harus at-takdir, berhati-hati. Isti'adzah itu kepada Allah, tidak kepada jin. Nah begitu maksudnya. Inilah namanya al-aqidatus shahihah, keyakinan yang benar, akidah yang benar, dan itu besok akan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Nanti ada satu lagi istighothah, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Dan saya berharap bapak-bapak untuk bisa konsentrasi ketika saya menerangkan istighothah. Kenapa? Karena istilah istighothah itu sudah populer, yang mempopulerkan sebagian saudara kita umat Islam. Tapi bagaimana sudut pandangan akidah, nanti kita bahas. Dan insya Allah tidak akan mengolok-olok ya. Orang Islam itu tidak boleh mengolok-olok.
berbeda pendapat itu boleh, tapi saya akan menerangkan sesuatu yang saya yakini benar. Tapi hati saya, ucapan saya, pikiran saya, ujung jari saya tidak boleh diarahkan ke siapa-siapa. Betul Pak? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.